Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa sekolah dasar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti program belajar dari rumah bersama saya, Muhammad Syahrawardi. Anak-anak, sudah lebih 1 bulan kita belajar dari rumah. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya dan terus menjaga kesehatan serta mematuhi anjuran pemerintah agar wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah dengan nyaman dan aman. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja ya anak-anak? Iya, betul sekali. Ada gambar pesawat terbang, kereta api, perahu mesin, sepeda motor, dan mobil. Anak-anak, semua ini biasanya disebut apa ya? Masih ingat tidak materi pelajaran kelas 3? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Semua ini biasanya disebut dengan alat transportasi. Anak-anak, untuk bisa digunakan, semua alat transportasi tersebut harus menggunakan apa ya? Ya, betul sekali. Untuk bisa digunakan, semua alat transportasi tadi harus menggunakan bahan bakar. Seperti bensin yang digunakan untuk sepeda motor dan mobil, dan juga solar yang digunakan untuk kereta api dan perahu mesin. Juga ada Aftur yang merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang. Semua bahan bakar tersebut berasal dari bahan baku yang sama, yaitu minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah dan disaring. Hasil saringan dengan kualitas terbaik akan dijadikan bahan bakar untuk pesawat terbang. Selain itu, ada juga hasil olahan minyak bumi yang lainnya. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal, lalu ada parafin sebagai bahan bakar untuk membuat lilin. Wah, ternyata minyak bumi banyak sekali ya manfaatnya. Minyak bumi merupakan salah satu jenis sumber daya alam. Dan orang yang menggunakan transportasi tadi merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak jenis dan manfaat sumber daya alam lainnya. Yuk kita ikuti lebih lanjut pembelajaran ini. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kenapa ya kita harus belajar materi ini? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Anak-anak, kita belajar materi ini agar kita tahu sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kita. Dan dimanfaatkan untuk apa saja sumber daya alam tersebut. Setelah menyimak materi ini, diharapkan anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara atau usaha kita untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Anak-anak, negara kita yaitu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tanahnya yang subur dan luas, beraneka hasil tambang, berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta berbagai kekayaan hasil laut yang melimpah. Semua sumber daya alam ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wah, ternyata negara kita ini sangat kaya ya akan sumber daya alam. Untuk itu, sudah sepantasnya kita bersyukur atas pemberian Tuhan yang Maha Esa ini. Anak-anak tentu masih ingat pengertian dari sumber daya alam. Ya, betul sekali.
Sumber daya alam merupakan segala bentuk yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Misalnya, hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, bawang, cabai, dan lain-lain. Hasil perkebunan seperti teh, kopi, cengkeh, karet, dan kelapa sawit. Lalu ada hasil perikanan dan kelautan. Ada yang tahu kira-kira apa ya hasil perikanan dan kelautan? Ya, betul sekali. Ada ikan, udang, lobster, kepiting, kerang, rumput laut, dan garam. Selanjutnya hasil hutan. Hasil hutan kita yang sangat melimpah. Di antaranya seperti jati, pinus, lalu ada kayu ulin yang terkenal di Kalimantan, ada gaharu, dan ada kayu damar. Masih banyak lagi hasil hutan kita yang lainnya. Yang terakhir yaitu hasil peternakan. Hasil peternakan seperti ayam, bebek, lalu ada juga sapi dan kambing. Dan masih banyak lagi hasil peternakan lainnya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Untuk itu, kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, jumlahnya terus berkurang karena dimanfaatkan secara terus-menerus. Misalnya seperti sumber daya alam logam berupa emas, perak, besi, nikel, timah, dan lain-lain. Serta sumber daya alam non-logam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan juga ada sumber daya alam industri seperti belerang, batu gamping, berlian, asbes, batu kapur, dan lain-lain. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas dan bisa habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya secara bijak atau tidak berlebihan. Nah, selain berdasarkan sifatnya, ternyata sumber daya alam juga bisa digolongkan berdasarkan jenisnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya, sumber daya hewan dan sumber daya tumbuhan. Sumber daya hewan seperti sapi, ayam, kambing, bebek, dan lain-lain. Sumber daya tumbuhan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati.
Misalnya, sumber daya alam yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam mineral seperti biji besi, biji emas, biji timah, nikel, perak, batuan mulia seperti batu akik dan intan yang begitu terkenal di daerah Martapura. Sumber daya alam non-hayati lainnya seperti sinar matahari yang setiap hari kita rasakan manfaatnya, air yang setiap hari kita gunakan untuk minum, mandi, atau mencuci, serta udara dan tanah. Nah, anak-anak sudah tahu kan, sumber daya alam dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sumber daya alam juga dapat digolongkan berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Sementara secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya seperti minyak bumi yang diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar maupun aspal. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal jika diolah dengan baik. Hasil sumber daya alam tersebut dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Mari kita simak contoh pemanfaatan sumber daya alam berikut. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian seperti padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok kita. Lalu ada jagung, kacang tanah, juga sebagai makanan pokok kita dan makanan ternak. Lalu ada kacang kedelai sebagai bahan baku untuk membuat tempe, tahu, kecap, dan susu. Bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan seperti kelapa sawit sebagai bahan baku untuk membuat minyak, margarin, dan juga sabun. Karet sebagai bahan baku untuk membuat ban. Tebu sebagai bahan baku untuk membuat gula pasir. Kina sebagai bahan baku obat malaria. Kapas sebagai bahan baku untuk membuat benang. Lalu ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan seperti daging sapi serta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Lebah madu sebagai penghasil madu. Ulat sutra sebagai bahan baku untuk membuat kain sutra. Lalu ada kerbau untuk membajak sawah dan domba sebagai sumber protein hewani serta bahan baku untuk membuat kain wol. Lalu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Nah, seperti yang kita ketahui, kekayaan laut kita sangat melimpah. Di antaranya yaitu ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani. Lalu laut juga menghasilkan garam sebagai bumbu masakan atau bumbu dapur. Rumput laut sebagai bahan obat, bahan makanan, dan bahan kosmetik. Mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Serta ada fosfat sebagai bahan pupuk organik.
Yang terakhir yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Nah, daerah kita terkenal sebagai daerah tambang. Seperti marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan. Gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. Tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah. Lalu pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik. Dan yang terakhir ada kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan hati-hati. Sumber daya alam tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Kerusakan sumber daya alam dapat menimbulkan ancaman bencana bagi kita. Untuk itu, kita harus melestarikannya agar sumber daya alam tetap ada. Melestarikan lingkungan merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Lalu, apa saja sih usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Di antaranya, yaitu menggunakan energi alternatif, menangkap ikan tanpa merusak habitatnya, melakukan daur ulang bahan bekas, menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik, membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan, melakukan penebangan hutan dengan cara tebang pilih, dan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, anak-anak, sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kalian? Serta dimanfaatkan untuk apa saja sumber daya alam tersebut? Coba kalian tuliskan di buku latihan kalian dengan menggunakan tabel seperti berikut ini. Kalian tulis manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar saya dan buat tabelnya seperti berikut ini. Kalian bisa bertanya dengan orang tua kalian, saudara kalian, atau tetangga kalian. Demikian tadi penjelasan materi tentang jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Marilah kita manfaatkan sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, sumber daya alam kita akan cepat habis dan juga bisa terjadi bencana alam yang tidak kita harapkan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan semua orang dapat beraktivitas kembali dengan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.